Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Permatasari dari kelas C dengan NIM 227273 ingin mempresentasikan tentang materi HRM chapter 7 dan 8 mengenai mewawancarai kandidat yang pertama. Tujuan pembelajaran mewawancarai kandidat ini yang pertama menyebutkan dan memberi contoh jenis-jenis utama wawancara seleksi, yang kedua menyebutkan dan menjelaskan kesalahan-kesalahan utama yang dapat mengurangi kegunaan wawancara. Untuk yang ketiga, mendefinisikan wawancara situasional, terstruktur, dan memberikan contoh pertanyaan situasional, pertanyaan keperilakuan, dan pertanyaan latar belakang yang memberikan struktur. Dan yang terakhir, menjelaskan poin-poin utama yang harus diketahui mengenai pengembangan dan perpanjangan penawaran pekerja aktual. Selanjutnya, jenis dasar wawancara ada 10. Yang pertama, tidak terstruktur. Yang kedua, terstruktur. Yang ketiga, situasional. Yang keempat, keperilakuan. Yang keempat, terkait pekerjaan. Yang kelima, wawancara stres. Selanjutnya, berurutan tidak struktur. Lalu yang ke-9, berurutan terstruktur. Dan yang ke-10, panel. 3 hal yang membuat wawancara lebih berguna. Yang pertama, gunakan wawancara situasional terstruktur. Yang kedua, ketahui apa yang akan ditanyakan. Dan yang ketiga, berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan wawancara. Tujuannya yaitu untuk memperoleh lorem ipsum dolorem. Kesalahan dalam wawancara, yang pertama, kesan pertama, menilai kandidat terlalu cepat, bahkan sebelum wawancara dimulai. Yang kedua, kurang memahami pekerjaan, pewawancara tidak tahu kebutuhan posisi dan kriteria kandidat yang tepat. Yang ketiga, kesalahan urutan atau kontras. Penilaian terpengaruh oleh kualitas kandidat sebelumnya. Dan yang keempat, tekanan untuk merekrut, seperti desakan untuk segera memilih bisa menurunkan objektivitas penilaian. Selanjutnya yaitu perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Perilaku nonverbal seperti senyuman atau menghindari tatapan memengaruhi penilaian wawancara dan peluang lanjut ke tahap berikutnya. Sementara itu, manajemen impresi adalah usaha pelamar membujuk pewawancara agar tidak menyukai mereka. Misalnya dengan memberi pujian atau menyetujui pendapat pewawancara. Karakteristik fisik seperti daya tarik, gender, dan ras dapat mempengaruhi penilaian wawancara. Lalu penampilan menarik sering dianggap lebih menguntungkan, sementara kaum minoritas cenderung mendapat penilaian negatif. Selanjutnya yaitu merancang wawancara situasional terstruktur. Yang pertama, menganalisis pekerjaan. Lalu memperingat tugas-tugas utama pekerjaan. Dan yang ketiga, buatlah pertanyaan wawancara. Yang keempat, buatlah jawaban benchmark. Dan yang kelima, tunjukkanlah panel wawancara dan lakukan wawancara. Wawancara yang efektif dilakukan dengan memahami posisi yang dilamar, menyusun struktur terorganisir, membangun hubungan yang baik, mengajukan pertanyaan yang tepat, mencatat secara halus, menutup wawancara dengan baik, dan meninjau hasil wawancara. Untuk mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan seperti negosiasi, yaitu tingkat bayaran, tunjangan, tugas pekerjaan aktual, lalu memberikan surat kontrak kerja. Selanjutnya pada chapter 8 ini membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, orientasi karyawan bertujuan mengenalkan tugas, budaya, dan aturan perusahaan. Proses pelatihannya meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan pelaksanaan, dan evaluasi. 5 teknik pelatihan yang digunakan antara lain cerapah, diskusi, simulasi, studi kasus, dan pelatihan di tempat kerja. 4 metode pengembangan manajemen mencakup rotasi kerja, pembinaan pelatihan formal, dan penugasan khusus. Proses pemberian informasi dasar tentang perusahaan agar karyawan baru dapat bekerja efektif. SDM merancang dan supervisor melaksanakan orientasi, tujuannya adalah membuat karyawan merasa diterima, memberikan informasi penting, membantu memahami organisasi secara menyeluruh, dan mulai membiasakan diri dengan budaya serta cara kerja perusahaan.
Proses orientasi dan pelatihan melibatkan SDM yang menjelaskan hal dasar seperti jam kerja dan tunjangan, lalu dilanjutkan oleh supervisor atau manajer dengan informasi departemen, tim, job desk, dan fasilitas kerja. Untuk pelatihan adalah proses mengajarkan keterampilan dasar kepada karyawan yang disesuaikan dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan kerja. Proses pelatihan 5 langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, desain pemrograman pelatihan keseluruhan. Yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran. Yang keempat, mengimplementasikan pelatihan. Dan yang kelima, evaluasi efektivitas mata pelajaran tersebut. Untuk analisis kebutuhan pelatihan, yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan strategis. Mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan karyawan untuk pekerjaan baru di masa depan. Yang kedua, analisis tugas, yaitu menentukan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang diperlukan agar karyawan baru mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir, analisis kerja, yaitu mengecek kekurangan kinerja dan memutuskan apakah harus diperbaiki melalui pelatihan atau cara lain seperti pemindahan karyawan. Mendesain pelatihan, yaitu merencanakan program pelatihan secara menyeluruh meliputi tujuan, metode, penyampaian, dan evaluasi program. Untuk mengembangkan mata pelajaran, materi bisa berupa studi kasus nyata dengan perlengkapan seperti buku kerja, PowerPoint, dan bahan berbasis situs atau komputer. Untuk mengimplementasikan program pelatihan meliputi berbagai metode. Yang pertama, menggunakan metode pelatihan on job. Yang kedua, pelatihan magang. Yang ketiga, pembelajaran informal. Yang keempat, pelatihan instruksi pekerjaan. Yang kelima, metode kuliah. Yang keenam, pembelajaran terprogram. Selanjutnya, pelatihan berbasis audiovisual, komputer based training, teknik pelatihan seumur hidup, virtual classroom, dan pembelajaran via web. Proses metode pengembangan manajemen. Yang pertama, proses pengembangan. Ada 3, meliputi penilaian kebutuhan strategis perusahaan, mengevaluasi kinerja dan keterampilan manajer, mengembangkan kemampuan manajer. Untuk metode pengembangannya yaitu rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan manajer antar departemen untuk memperluas wawasan. Yang kedua, pembelajaran tindakan, yaitu manajer menganalisis dan memecahkan masalah di departemen lain. Yang ketiga, studi kasus dan permainan manajemen.